Benar itu ya, sampai di situ ya. Khairu awqatika ayyuhal muridu as-sadiqu waqtun tashhadu fihi wujuda faqatika bi ayyuswa anka ad-dunya wa syahwatuha wa turadda fihi ila wujudi dillatika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu awqatika utawi sabagus-baguse pira-pira waktu ira. Khairu awqatika utawi sabagus-baguse pira-pira waktu ira. Ayyuhal muridu he eling-eling wong kang ngersakake ngambah dalane Gusti Allah. Sifate murid as-sadiqu kang temen, as-sadiqu kang temen, khobare khair ya. Mubtada akan kudu duwe khobar. Iku waktu. Iku waktu sifate waktun tasyhadu. Ini juga jadi nangat ya. Cuman jadi nangat ini jumlah dari fi'il dan fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat waktu tasyhadu kang ningali sapa sira, ningali no sapa sira fihi ing dalam waktu, fi dalam waktu ningali wujud faqatika. Kedudukannya jadi maf'ul bih, wujud faqatika ing wujude fakir ira, ing wujude fakir ira. Bismillahirrahmanirrahim. Kambare bi ayiswa kelawan yen toden. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayiswa kelawan yen toden tuhake ngangka sanging sira apa sing dituhake ad-dunya dunya. Hafal ayiswa ini fi'il mudhari mabni majhul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing dituhake ad-dunya dunya wa syahwatu alam pira-pira kesenangane dunya. Terjemah umumnya begini. Sebaik-baik waktumu ya, waktu yang terbaik bagi dirimu, wahai orang-orang yang menghendaki jalan Allah yang bersungguh-sungguh, adalah waktu di mana kamu bisa menyaksikan, bisa melihat adanya kehinaanmu, bisa menyaksikan, bisa melihat wujudnya rasa butuhmu kepada Allah. Contohnya seperti ketika kamu dijauhkan dari dunia dan kesenangan dunia. Jadi dengan kata lain, sebaik-baik waktu bagi seorang hamba adalah ketika hamba itu sedang dijauhkan dengan dunia dan kesenangannya. Jadi dengan kata lainnya lagi bokeh ya Mas Habib ya. Itu adalah waktu yang terbaik buat seorang hamba. Lagi dalam keadaan nolak istilahnya, lagi bokeh kayak gitu. Nah, tapi di saat itu bisa melihat, bisa merasakan rasa butuh kita kepada Allah. Ini orang yang sekedar miskin, toh enggak, ya sedang miskin, tapi di situ merasa butuh dengan Allah. Karena merasa butuh dengan Allah, kemudian apa yang kita lakukan? Secara otomatis banyak berdoa, banyak bermunajat, ya, banyak beristighfar, banyak bersolawat. Ya. Dengan kata lain mendekatkan diri pada Allah, ya. Bukan marah-marah, lagi jatuh miskin, ya, tidak melakukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jadi waktu yang terbaik buat seorang hamba adalah saat sedang dijauhkan dengan harta dunia dan kesenangannya. Boro-boro bisa jalan-jalan, ya. Boro-boro lagi nggak punya apa-apa, ya.
tapi saat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, itulah waktu terbaik. Ya, jelas ya Mas Habib ya. Lagi bokeh tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu kadang-kadang kita dipaksa oleh Allah supaya mau mendekatkan diri kepada Allah, kasih sakit. Bukan kita, kadang istrinya, kadang anaknya, kadang usahanya. Gitu. Maka kadang-kadang orang dipaksa. Ya sebagian orang sudah tak paham itu, bahwa itu ada salah satu cara Allah memaksa hambanya supaya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a sautahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya sampai kapan? Sampai Allah mendengar suaranya. Artinya sampai hambanya mau bermunajat kepada Allah, mau berdoa, mau berzikir. Ya, jadi kesimpulannya ya sebenarnya diuji oleh Allah supaya hambanya mau berzikir. Susah amat ini orang. Ya. Nah, dibilangin sama Ustaz nggak percaya. Dibilangin sama Kiai juga nggak ngandel juga. Akhirnya Allah sendiri yang sentil. Kasih miskin kamu, kasih sakit kamu, belum juga kasih apa lagi penderitaan, sehingga baru ya Allah tolonglah hamba, baru mau ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Ya, nah itu jadi salah satu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hambanya mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan dikasih sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turadda diatofkan kepada lafaz bi ayyuswa. Jadi guru membacanya begitu. Lanten baleake sapa sira fihi ing dalem waqtu. Wa turadda lanten baleake sapa sira fihi ing dalem waktu den baleake ila wujudi dillatika maring wujude ina ila wujudi dillatika maring wujude ina dan kamu dikembalikan pada keadaan di mana kamu merasa hina. Itulah waktu terbaik ketika kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang merasa baik, merasa hebat, merasa punya prestasi yang banyak. Tidak. Jadi jangan kata lain, ketika seseorang sedang merasa memiliki banyak hal, ya, aku punya ini, aku punya prestasi ini, aku punya prestasi itu, aku sukses dalam hal urusan ini, dalam hal urusan itu bukanlah saat yang terbaik, bukan waktu yang terbaik, ya. Justru kebalikan, karena di situ ada kesombongan, di situ juga rasa hinanya juga berkurang, ya, berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal lafal zillatika bi kasrin zalli, hale tetap kelawan dimoco kasroh zalli, jadi zillatika. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal zil ditafsiri ay faqrika. Lafal zillatika ditafsiri ay fakrika tegese fakir iro, fakrika tegese fakir iro, dan kamu dikembalikan pada keadaan kefakiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna makanatan aing basine ono opo hadhi ikila awqat, opo hadhi ikila awqat, ono iku khairul awqati, sebagus-bagusnya piro-piro waktu. Ono iku khairul awqat. Khobarnya apa? Kemarin baru bahas lafal khairat. Khobarnya kanat. Kanat kan tasrifnya lafal kanat, ya. Sama-sama memiliki khobar, pengamalannya juga sama dengan kanat, ya. Wa inna ma kana lan angin bestine ono apa hadi ikilah
qad ana iku khairul awqati sak bagus-bagusnya pira-pira waktu. Jadi orang ngaji alat tahu setiap kedudukannya kalimat per kalimat tahu kedudukannya. Kalau ada satu saja kalimat yang tidak tahu kedudukannya, yang pertama bacanya mesti salah ngawur. Ya, ini dibaca rofa, nasub, apa ajar. Yang pertama. Yang kedua, pahamnya juga gagal. Ya, nanti bisa salah di dalam memahami syiarnya kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Li wujudi hudurika krona wujudi hudur ira. Li wujudi hudurika krona wujudi hudur ira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzika lan wujudi loncat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cuma mesinnya loncat. Liwujudi hudurika fiha, ya benar ya? Liwujudi hudurika karena wujudi hudur ira fiha indalam awqat. Fiha indalam awqat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudur ta'aluke ma'a rabbika. Hudur ma'a rabbika sartane pangeran ira. Ma'a rabbika sartane pangeran ira. Kalau ada pertanyaan, kenapa saat kita sedang miskin, katakanlah dijauhkan dari harta dunia, dijauhkan dari kesenangannya, dalam keadaan susah dari segi ekonomi, ya, urusan duit lagi kurang-kurangnya. Tapi sisi lain kita mampu mendekatkan diri kepada Allah saat itu. Kok itu dikatakan sebagai waktu yang terbaik? Alasannya apa? Alasannya liwujudi hudurika fiha ma'a rabbika. Karena dengan keadaan seperti itu kamu mampu hudur bersama Tuhan. Jadi gara-gara susah kita bisa hudur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikira ya rodok kencang. Kemarin saya nggak bisa bangun seharian dari pagi. Itu baru tuh istighfarnya benar-benar istighfar. Iya, emang kayak gitu. Saya tulis istighfarnya mantap, nanti saya rasain itu. Ya, itu secara umum memang manusia kalau lagi dikasih susah akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu kebaikannya di situ. Ya bukan masalah sakitnya. Sakit itu sebagai sebab supaya orang mau dikir. Sebab supaya ini. Jadi kalau bahasa lain saya gambarkan seperti anak kecil sedang diingatkan sama orang tuanya, disentil dulu lah biar mau ngaji. Ini anak waktunya ngaji kok nggak ngaji nih, sentil. Ini berangkat ngaji kan kayak gitu gambarnya Mas Apip. Nggak nyindir Mas Apip, enggak. Aku juga kemarin disentil biar jangan kejar. Kasih sakit diem. Terus ya. Jadi alasannya karena di saat itu seseorang bisa hudur dengan Tuhan bisa lebih hudur, dikira lebih kencang, dikira lebih masuk ke hati. Beda orang lagi bunga, beda. Dikir kadang kencang tapi hatinya kemana-mana, udah ngerancang besok mau kemana, duitnya mau buat apa aja ya, kayak gitu. Dikir tapi pikirannya kemana-mana. Tapi kalau orang lagi susah, insya Allah dikirnya dihayati. Ya, begitu ya. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ngaji ini ada insyaallah. Ya, insyaallah. Wang kita nginazrikalan pegote peninggal iro. Wang kita nginazrikalan pegote peninggal iro. Pegot ngani luasa iti sing piro-piro lantaran. Pegot ngani luasa iti sing piro-piro lantaran wala asbabilan piro-piro sebab. Jamaah takhir semua. Sa'id asbab sifate asbab al-mujibatika majibake. Apa asbab majibake libutika kadue adohiro
ibu tika katuya atau iro atau anhu saking rob ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saat kita sedang rekasa, saat kita sedang susah, sedang pailit, yang pertama kita bisa lebih khutur kepada Allah. Yang keduanya pandangan kita akan putus dari segala hal perantara, akan putus dari beberapa sebab, yang beberapa sebab itu hanya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih gambaran ya. Misalkan orang lagi senang-senangnya nih, punya motor baru nih. Nah ini asbabil mujibati. Ini bisa jadi motor baru ini akan menjauhkan diri kepada Allah. Terus. Udah baru cari apa ya ini biar pelak-pelik biar tambah cakep ya, biar tambah manis. Yang dipikirin itu terus. Nah, ini secara hati menjauhkan diri kepada Allah. Nah, ini namanya asbabil mujibati ibu di kaman. Karena yang dalam ada pikirannya itu urusan tentang dunia saja. Mau bagaimana. Namanya beberapa sebab dan beberapa perantaraan yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hati ya. Fi khilafil waqti, tapi ojo dianggap pada sendirinya belum bisa ganti motor baru, jangan gitu ya Mas Habib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi khilafil waqti bidani kelan waktu. Fi khilafil waqti bidani kelan waktu, sifat waktu allazi waktu silah allazi tasyaddu kang bisa ningali sapa sira fi dalam allazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ningali atau nyakseni fi dalam allazi, nyakseni atau ningali wujudah jadi maf'ul bih. Wujudah khinaka ing wujude suki iro, wujuda khinaka ing wujude suki iro wa isaka lan wujude kemuliaan iro. Fa inna dzalika mangko temen sautene mengkono allati tashhadu fihi wujuda khinaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isika kok atau fi mari khinaka soal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika mangko teman sautune mengkono alladzi tasyhadu fihi wujuda khinaka wa isika. Iku syarru awqatika. Saelek-eleke piro-piro waktu iro. Iku syarru awqatika, saelek-eleke piro-piro waktu iro. Jadi berbeda dengan halnya waktu atau keadaan atau saat-saat di mana kamu sedang melihat, sedang menyaksikan, sedang merasa, sedang berkecukupan, sedang merasa tidak membutuhkan, kayak orang butuh pertolongan Allah, kayak orang butuh pertolongan kanca batin, kayak orang butuh kanca, orang butuh sedulur, orang butuh tani, karena merasa kaya, merasa kecukupan. Dan dalam keadaan sedang merasa menjadi manusia yang mulia, terhormat, tidak merasa sebagai manusia yang hina. Maka inilah sesungguhnya adalah seburuk-buruk waktu kita. Jadi seburuk-buruk waktu kita adalah saat kita sedang melihat atau merasakan bahwa diri kita kecukupan. Diri kita ini adalah orang yang mulia. Ini adalah seburuk-buruknya waktu atau seburuk-buruknya keadaan. Karena apa alasannya? Karena dipastikan hudurnya saat berzikir kurang, khusyuknya dalam sholat juga kurang. Doa mungkin yang ngambang, dibaca tetap dibaca lancar, tapi ngambang nggak sampai ke hati. Beda tadi waktu selesai Mas Abu ya, sampai bersembunyi, suaranya juga geroyok, iya gak? Doanya orang hudur begitu, lagi susah, suaranya serak-serak basah.
matanya keluar air mata, artinya juga benar-benar resep. Ini orang lagi susah. Kalau orang lagi kecukupan, sedang menjadi orang merasa orang mulia, enggak sampai segitu enggak. Ya secara lahir doa tetap doa, sholat zikir, tapi hati tidak bisa dipungkiri. Coba kalau nggak percaya, iya kan Mas Dedi? Coba buktikan kalau nggak percaya. Saat lagi senang, happy, keluarga pada sehat, duit banyak, order lancar lah, duit banyak, kira-kira gimana? Coba, ya dirasakan ya. Maka ini ada cerita nanti, ada cerita nih. Di cerita ini penting dari ulama salaf. Hukia yang cerita ke ngan ngatoi as-salmi saking ngato as-salmi. Hukia yang cerita ke ngan ngato is-salmi saking ngato as-salmi. Oh, posing cerita ke hukia ini fi'il madi mabni majhul. Maka hukia kalau haka menceritakan, fi'il madi mabni famil haka dibacanya. Kalau hukia fi'il madi mabni majhul. Tumma awalu wa kusiro maqbla akhir. Itu huruf awalnya dikasrah huruf sebelum makanya hukia. Bismillahirrahmanirrahim. Opo sing diceritake naif familnya. Anahu teman setuni atau as-salmi. Iku bagian tepi. Sopo ngato as-salmi na tepi sab ngata ayamin ing pitu piro-piro dino. Sab ngata ayamin ing piro-piro dino. Sifatnya sab ngata ayamin lam tukang orang nyicipi sopo atau sifatnya bismillah bukan salah. Jadi kedudukan jadi hal. Tingkai ngato lam yazuk hale orang nyicipi sopo ato. Lam yazuk hale orang nyicipi sopo ngato orang nyicipi syai'an ing suwi-suwi. Orang nyicipi minat ta'ami saking panganan. Walam yaktiran ora kuasa sopo ngato ngala syai'in ngatasi suwi-suwi. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaktiran ora kuasa sapa ngato ngala syai'in ingatase suwi-suwi. Waya surru mongko bunga apa qalbuhu atine ngato. Waya surru mongko bunga apa qalbuhu atine ngato bidzalika bunga-bunga. Bidzalika sebabe mengkono-mengkono lam yazuk sabangata ayamin. Bidzalika sebabe mengkono-mengkono sabangata ayamin lam yazuk syai'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diceritakan begini. Atau asal selama 7 hari 7 malam tidak merasakan sesuatu pun dari makanan. Artinya tidak nyicipi makanan apapun. Tidak ada satupun makanan yang masuk dalam perutnya selama 7 hari. Seminggu Mas Afif. Ya, seminggu nggak makan apa-apa. Ya. Walain yaqdir alai syai'in, tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Selama 7 hari nggak makan, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Faisuru qalbuhu bidzalika. Maka beliau hatinya gembira, senang. Sebab apa? Bidzalika, sebab 7 hari 7 malam tidak nyicipi, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, malah senang, bahagia. Ini ulama salaf. Saya batinnya tunggu sarapan aja, siangnya udah gelisah. Beda ya. Jauh dari kata soleh, jauh dari kata ulama. Beda ya Mas Abid ya. Ini ulama beneran. Ya, ulama begitu ya, ulama salaf. Seminggu nggak makan, kok hatinya bisa bahagia, bisa senang. Ya. Waqala
lan ngendika waqala lan ngendika sapa atau asalwi bermunajat lah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngendika ya Rabbi illam tud'imuni salasata ayamin akhra law salliyanna laka alfa rakaatin. Ya Allah, kira-kira Mas Didi bisa nggak kayak gini? Ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Illam tut'imuni lamono ora maringi mangan panjenengan ni ingsun. Illam tut'imuni lamono ora maringi mangan panjenengan ni ingsun. Oleh ora paring mangan salah satu ayamin ing telu piro-piro dina pada salah satu ayamin akhara kang meneh. Wahai Tuhanku, kalau saja Engkau tidak memberikan makan kepadaku selama 3 hari yang lain, ini kan udah 7 hari. Duh Gusti, seumpama aku tidak diberikan makan olehmu selama 3 hari, kemudian udah 7 hari masih berkata seumpama di 3 hari lagi aku gak dikasih makan, berarti genap 10 hari, udah 7 hari ya, udah 7 hari. Apa kata dia? La usalliyannaka laka, yaktine teman-teman bakal sholat sopo ingsun laka kanggo sira alfa rakaatin ing siwur rakaat. Ya Allah, ya ini kayak nantangin pala, dikasih susah 7 hari nggak bisa makan, malah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, seandainya 3 hari lagi aku nggak dikasih makan nih, maka aku akan sholat 1000 rakaat. Ini baru ulama Mas Abi. Tuhan ini mustajab kalau kayak gini ya. Masih pagi-pagi nggak sarapan, siang nggak nemu makan siang, pulang kerja ngamuk-ngamuk, ya belum jadi ulama ya, belum ya. Ya Allah, ya buat inspirasi ya. Mungkin niru ini persis belum bisa, paling enggak ya sedikit-sedikit lah, mesti harus ada yang didik gitu. Paling enggak ngamukan banget lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ila dikake diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus inat ta'ama, bener ya urutannya? Oh, salah balik. Ila diceritakan anna fathal musalli radhiyallahu anhu raja'a lailatan ila baitihi falam yajid asya'an wala sirajan wala hataban. Ya Allah, sedih banget ini ceritanya. Diceritakan inna fathal musalli, teman satune fathul musalli 6 orang radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking fathul musalli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku rojana khobarin, iku rojana bali sapa fathul musalli kapan oleh bali lailatan ono ing dalam sewijine wengi, bali ila baitihi maring umae fatul musolli. Falam yajid mongko ora nemu sapa fatul musolli, ora nemu asyaan ing makan malam ya, ini pokoknya asyaan makan malam lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panganan waktu sore, asyaan ing panganan waktu sore atau makan malam, wala sirojan orang nemu ing kamar. Ya Allah, mes banget. Wala hatoban orang nemu ing kayu bakar. Ini ceritakan bahwasanya fatul musolli di suatu malam
pulang ke rumahnya, beliau tidak menemukan atau tidak menjumpai di dalam rumahnya makanan yang bisa dimakan pada malam itu. Tidak menemukan makan untuk makan malam. Wala sirojan, dan tidak mendapati lampu. Udah gak ada makanan, mati lampu juga. Wala hatoban, gak ada kayu bakar. Jadi kalau zaman sekarang ini gambarnya Mas Habib. Nah, ini kan pulang malam. Ini kalau Jamal sih, kalau ini bukan pulang malam karena lembur. Malam-malam pulang lembur ke rumah, ini bayangannya, ini gambarannya. Gak ada makanan, lampu mati, gak ada gas, kira-kira kayak apa nih? Ini persis ini. Gak ada makanan, lampu mati atau enggak belum mati tapi itu tut. Istri bilang, Pak gasnya habis makanya nggak masak sore. Kira-kira gimana Mas? Puasa. Paling ya kurang lebihnya, kenapa tadi nggak WA? Kenapa nggak nyari dulu di warung? Kurang lebih kayak gitu. Tapi mudah-mudahan nggak begitu ya sampai ya. Iya. Ya udah benar. Nah? Apa juga? Enggak. Alhamdulillah. Ya Allah, ini gambarnya begitu ya Allah. Pulang ke rumah, Apa udah persis ini? nggak ada makanan, lampu mati, nggak ada gas. Ya Allah, kayak apa Mas Bilal? Ya. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan ya. Fa'akhoda maqamri tumandang so'o fatul musul. Kemudian beliau melakukan atau mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumandang iku yahmadu muji bertahmid. Faya yahmadu mongko muji, yahmadu muji sapa fatul musolli, muji Allah ing Gusti Allah. Ya Allah bertahmid. Pulang ke rumah gak ada makanan, lampu mati, gak ada gas. Alhamdulillah. Belum sampai ya belum sampai, masih dia belum sampai ya ke situ ya. Alhamdulillah. Oh, cambil. Wa tadarrum lan DPDP sapa fatul musolli. Fatu tadarrum lan DPDP sapa fatul musolli ilaihi maring Gusti Allah. Ke tempat musolanya, di tempat musolatan gelar sajadah. Kemudian beliau bermunajat. Mendekat. Jadi mendekat diri pada Allah. Jadi bukan nama itu. Kemudian beliau bermunajat. Beliau wayaqulu lan ngendika sapa fatul musolli ngendikan ilahi bi ayyi sababin wa bi ayyi wasilatin wastiqaqin amaltani bima amalta bi awliya aka. Ilahi tu pangeran ingsun. Bi ayyi sababin kelawan endi ini sebab. Wa bi ayyi wasilatin lan kelawan endi lantaran. Wastikokin lan amri ngakaki sifate istiqokin ngamal tani kang ngamalake panjenengan ingsun atin mempekerjakan panjenengan ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Atau membuat aku bisa beramal, dengan kata lain amal tani, memberikan sesuatu yang membuat aku bisa beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Bima kelawan perkara sing mangamalta kang ngamalake panjenengan bi kelawan ma ngamalake aulia aka ing pira-pira kekasih panjenengan. Jadi mendapati keadaan rumah seperti itu, nggak ada makanan, lampu mati, kayu bakar nggak ada, kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri DP kepada Allah sembari bermunajat ilahi bi ayyi wasilat bi ayyi sababin wa bi ayyi wasilatin wastiqaqin ngamal tani bima amalta bihi awliyaka. Duh pangeran ingsun, wahai Tuhanku, dengan sebab manakah dan dengan wasilah manakah dan manakah yang bisa membuatku menjadi bisa beramal seperti yang engkau lakukan kepada orang-orang kekasihmu, seperti yang engkau lakukan kepada
para wali-wali panjenengan. Jadi dengan kata lain begini, wahai Tuhanku, sebab manakah, perantara manakah yang telah engkau lakukan kepada para wali-walimu sehingga mereka itu bisa beramal. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya begini. Jadi kalau memang hal semacam ini serba kurang, nggak ada makan, nggak ada lampu, nggak ada kayu bakar. Ternyata ini yang membuat aku bisa menjadi seperti wali-wali panjenengan. Ya udah, lakukan ini untukku. Jadi dengan kata lainnya kayak gitu. Ya, di istilah kalau bahasa sekarang ada orang begitu ya dikira nantangin. Ya, Ustaznya nantangin. Ya, sombong banget. Ini bukan. Tapi kayak memang tujuannya orang-orang soleh terdahulu memang tujuannya yang penting intinya bisa, hatinya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Walaupun secara lahir ini sangat-sangat menderita, tetapi kalau kenyataannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya udah nggak apa-apa, kasihkan saja. Jadi kalau dengan lain kata lain, kalau memang di rumah lampu nggak harus nyala, ternyata itu bisa membuatku dekat denganmu, nggak apa-apa lah. Kata lainnya ya beda sama orang-orang seperti saya, Mas Rafi. Makanya jauh dari kata soleh, jauh dari kata udah ya lihat yang di jalan berseliweran aja udah kepengin kayak si A, punya si ini, punya itu, kayak gitu pikirannya. Ya, jadi masih jauh dari kata soleh, jauh dari kata belah. Jam berapa ini? 9 lewat. Ya. Hajat mah ada hajat ya. Iya. Bentar lagi ini biar berhentinya jangan kagok. Udah ini. Besok ganti ini jadi cerita. Besok ceritanya tentang Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ya, sampai sini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa diambil cerita-cerita tentang orang soleh itu bisa diambil sebuah pelajaran buat kita ya. Yang niru banget mungkin jauh, paling enggak sedikit ada yang bisa kita tiru atau bisa untuk memotivasi kita ya. Paling enggak untuk adem. Silakan bisa dicoba hanafi. Silakan. Jadi Sok lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berhadirat kita, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunubi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin hamdan nafi'an wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimika sultanika wa ighfir lana dhunubana khata'ana kullana wa ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbana shighara. Allahumma barik lana bi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum wa barakatuh salihin wa barakatuh salihin. Allahumma hab lana min as-salihin wa waj'alna auladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa ahli al-'amal al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ولا تجعلنا يومنا لشر والدي ربنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نسالك سلامة في ديننا وبركة في جسدنا وزكاة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في شكرة المدينة تطمئن الفاتحة نسأل الله سبحانه تدنينا بها جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والهدايا والدرجات اللهم نسألك تبت لنا بدل الاستقامة على شريعة الورى طريقة التي تسر لنا كل أمر كل دم فرعنا
وسائرنا المسلمين نفد الدنيا ونذهب الآخرة اللهم أمن عظمك الغني والخزن أعوذ بك النزيل والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلبة الدنيا وقهر الرجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني يا حميد يا مدي يا معيد وخدم عبادك اغفرنا بخيرك نخرجك بطاعتك ومعصيتك بحكمتك عما سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير الخلق والسجاد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله وعلى يا كريم رحمتك رحمة من الله بحق الفاتحة بشر الفاتحة بكرمة الفاتحة بمعجزة الفاتحة بشفاعة الفاتحة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مانع يا يرحم الله يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يرحم الله يا دافع البلاء اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالمعرفة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعواهم بها سبحانك اللهم وبحمدك بها سلام دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا واكتب علينا توبة أسر لكل عوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرعاد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرد أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي حسبا فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سري صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه عند تقاصي صحبي